Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalda Mardika Azrani dari Prodi Kesehatan Lingkungan kelas B. Dari sini saya akan membahas biostatistika tentang uji chi-square. Yang terdapat pada soalnya, suatu survei dilakukan di Kota Depok terhadap bayi baru lahir. Dari 200 bayi yang dipilih secara acak, ditemukan 30 bayi BBLR atau berat bayi lahir rendah. Dari 30 bayi yang BBLR tersebut, 20 bayi lahir dari ibu yang anemia. Dari bayi yang lahir normal atau tidak BBLR, sebanyak 40 bayi dilahirkan oleh ibu yang anemia. Selanjutnya, pada poin ke A ini, soalnya yaitu, jika Dinas Kesehatan Depok melaporkan bahwa kejadian BBLR di daerahnya hanya 13%, buktikanlah secara statistik apakah laporan Dinkes tersebut dapat dipercaya. Di sini yang diketahui adalah pada alfa 0,05. Jadi sebelum kita melanjutkan atau membuat tabelnya terlebih dahulu, kita harus menentukan 13% ini terlebih dahulu. Yang populasi yang kita ambil ini 200 bayi dari suatu survei ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung 13% dikali 200 atau populasi total semuanya, atau bisa kita tulis 13/100 dikali 200, yaitu 26. Nah, berarti dari 13% ini ada 26 dari hasil pengamatan yang akan ditulis atau dibandingkan dengan berat bayi 30 bayi BBLR ini. Selanjutnya, saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Berarti tabelnya antara kejadian pengamatan dengan kenyataan. Nah, kenyataan di sebelah sini adalah 30 bayi. Jadi perbandingan tabelnya adalah di sini kejadian pengamatan, atau bisa kita tulis pengamatan. Yang ini bisa kita tulis kenyataan. Dan bisa kita tulis di bawah sini total. Dan di sebelah sini jumlah. Di sini BBLR, di sebelah sini tidak BBLR. Nah, setelah kita hitung dari tadi mana data yang termasuk dalam pengamatan, di sebelah sini adalah pengamatannya itu 13%. Jadi yang kita masukkan adalah data 26 ini. Kemudian kenyataannya yang dipilih secara acak ditemukan 30 bayi BBLR. Berarti yang kenyataan 30 bayi ini kita masuk ke 30 sini. Sedangkan populasi total itu 200. Berarti kita hitung saja 200 dikurang 200 dikurang 26, yaitu 174. Dan 200 dikurang 30 ini, yaitu berarti 170. Dan ini berarti 56. Dan ini 344. Lalu di sini 200 dan di sini 400. Jadi pada uji chi-square ini, jika kita membuat tabel baris dan tabel kolom itu harus sama jumlahnya. Contoh seperti ini. Ini 200 dengan 200 ditambah 400, dan ini 56 ditambah 344 sama dengan 400. Jadi karena total bayi di sini 200 dan 200 pada pengamatan yang kita ambil sampel pengamatan, dan 200 pada sampel kenyataan. Selanjutnya, setelah kita dapat membuat tabelnya, kita dapat mencari nilai E-nya. Kita bisa menulis O1 dulu, atau data ke-1 ini bisa kita tulis 26, dan kita bisa mencari nilai E-nya atau E1. Cara mencari nilai E1 yaitu 26 ini baris yang ini, yang 200 ini dikali yang 56.
dibagi 400 dari jumlah total semuanya. Dan O kedua ini 174, atau nilai E kedua 200 ini dikali 344 dibagi jumlah semuanya, atau 400. Dan jika sudah dihitung hasil dari ini, yaitu ini 28 dan ini 172. Bisa dihitung menggunakan kalkulator. Dan selanjutnya kita mencari O3 atau E3 dan E4. Sama semuanya di sini mulai dari 30. Mungkin kita bisa di O3 30, E3 nya berarti 200 dikali 56 dibagi 400. Ini karena berhubung angkanya sama, jadi sama hasilnya 28. Kemudian O4 170, yaitu E4 nya 200 dikali 344 dibagi 400, hasilnya 172. Nah, jika kita sudah mendapatkan nilai E1, E2, E3, dan E4 dari masing-masing tabel yang telah kita hitung, selanjutnya kita bisa menemukan nilai perhitungan atau nilai hitung. Dari nilai hitung ini kita bisa menggunakan rumus sigma O dikurang E kuadrat dibagi E. Atau contoh misalnya di sini adalah O-nya yang kita bisa gunakan O1 dulu, yaitu 26 dikurang E dari yang pertama adalah 28, lalu dikuadratin dan dibagi E yang pertama yaitu 28. Selanjutnya perhitungan pada E2, yaitu E2 174 dikurang E yaitu 172, kita kuadratin lalu dibagi E yang kedua yaitu 172, lalu selanjutnya O ketiga yaitu 30 dikurang E yang ketiga yaitu 28, kita kuadratin lalu dibagi E yang ketiga 28. Selanjutnya E yang keempat yaitu 170 dikurang 172, kita kuadratin lalu dibagi E yang keempat. E yang keempat di sini 172. Bisa kita tulis 26 dikurang 28 min 2 kuadrat dibagi 28 ditambah 174 dikurang 172 2 kuadrat dibagi 172 ditambah 2 kuadrat dibagi 28. Selanjutnya 170 dikurang 172 min 2 kuadrat dibagi 172. Itu yang bisa kita tulis 4 per 28 ditambah 4 per 172 ditambah 4 per 28 ditambah 4 per 172.
yang dimana 4 bisa kita gunakan kalkulator, yaitu 4 dibagi 28 adalah 0,14142, dan 4 dibagi 172 itu 0,023 ditambah 4 dibagi 28 tadi 0,142, dan 4 dibagi 172 tadi adalah 0,03023. Dan kita hitung sigmanya atau hasil tambah dari ini semua, yang jika dihasilkan 0,142 ditambah 0,023 ditambah 0,142 ditambah 0,023 yaitu 0,33. Jadi kita sudah mendapatkan, jadi dari rumus yang ini kita sudah mendapatkan X hitung atau nilai hitung dari ini yaitu 0,33. Jika kita sudah mendapatkan nilai hitung, selanjutnya kita bandingkan dengan mencari nilai tabel. Yaitu cara mencari nilai tabel, sebelumnya kita mencari DF dulu. Rumus dari DF yaitu ada di sini, kolom min 1 dikali baris min 1. Kolom di sini ada 2, 1 2, di sini dan baris di sini ada 1 2. Jadi bisa kita simpulkan. Kita lanjutkan di sini. DF sama dengan 2 dikurang 1 dikali baris dikurang 1 2, jadi 2 dikurang 1 yaitu 1 dikali 1. Jadi kita sudah bisa menentukan DF dari hasil ini yaitu 1. Setelah kita mendapatkan DF, selanjutnya kita menggabungkan atau mengalinya langsung dengan nilai alfa yang diketahui dari soal ini, yaitu alfanya 0,05. Jadi nilai hitung atau nilai tabel yaitu X2 tabel sama dengan DF dikali alfa atau 1 dikali 0,05. Nah, jika kita sudah mendapatkan nilai ini, selanjutnya kita menggunakan tabel chi-square. Nah, jika kita sudah mendapatkan nilai dari X, nilai tabel ini dan nilai hitung ini, baru kita bandingkan mana yang lebih besar antara nilai hitung dan nilai tabel, apakah HO diterima atau HO ditolak. Pada penyelesaian soal ini, yaitu X tabel lebih besar dari X hitung atau nilai hitung. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari tabel atau dari perhitungan ini, maka HO gagal ditolak. HO gagal ditolak karena pada perhitungan ini X tabel lebih tinggi daripada X hitung. Jika kita gambar, di sini adalah nilai X di sini adalah nilai dari X tabel, dan di sini adalah nilai dari X hitung 0,33, dan di sini adalah H1 dan di sini H0. Kesimpulan yang bisa kita ambil atau kita peroleh adalah karena H0 berada di sebelum H1 atau lebih kecil daripada H1, berarti H0 gagal ditolak atau H0 diterima. Pada soal di sini, jika Dinas Kesehatan Depok melaporkan bahwa kejadian BBLR di daerahnya hanya 13%,
Buktikanlah secara statistik apakah laporan Dinkes tersebut dapat dipercaya. Karena H0 diterima, jadi laporan dari Dinkes yang hanya 13% itu benar ataupun dapat dipercaya. Terima kasih. Selanjutnya pada soal kedua atau soal B, di sini tertera, jika dicurigai anemia dapat menyebabkan BBLR, buktikanlah secara statistik apakah kecurigaan tersebut benar atau tidak. Tuliskanlah hipotesis yang sesuai untuk menjawab kecurigaan tersebut. Lakukanlah perhitungan uji hipotesis tersebut dan apa kesimpulan saudara pada alfa 0,05. Jadi pada soal ini kita menentukan kasus BBLR terhadap anemia. Jadi yang bisa kita simpulkan dulu sebelum kita lanjut membuat tabelnya. Di sini 30 bayi BBLR, dari 30 bayi yang BBLR tersebut 20 bayi lahir dari ibu yang anemia. Atau yang bisa kita tulis BBLR 30. 20 bayi dari ibu yang anemia. 20 anemia berarti 20 anemia, berarti yang 10-nya lagi dari tidak yang 10 tidak anemia atau tidak anemia. Tidak. Berarti dari data populasi totalnya saja sudah 200. Berarti total dari bayi normal adalah 200 dikurang 30 yaitu 170. Normal dari bayi yang lahir normal tidak BBLR sebanyak 40 bayi dilahirkan oleh ibu yang anemia. Berarti ini 40 anemia dan yang ini 130 tidak anemia. Jika kita sudah mendapatkan kesimpulan ini, selanjutnya kita bisa membuatkan tabelnya atau yang biasa kita sebut goodness of fit. Di sini sudah kita bagi menjadi anemia tidak dan BBLR normal. Pada tabel yang ini BBLR-nya adalah 30. 20 pada anemia dan 10 pada tidak anemia. Anemia 20 dan tidak anemia 10. Selanjutnya normal 170 yaitu 40 anemia dan 130 tidak anemia. Sama pada proses tadi selanjutnya, sebelum kita melanjutkan mencari nilai hitung dari hasil ini, kita mencari O-nya dulu dan mencari nilai E-nya. Pada yang ini kita menggunakan O1 yaitu 20, yang berarti E1-nya itu caranya adalah 30 dikali 60 dibagi 200. Selanjutnya untuk O2-nya yaitu 10 dan E2-nya 30 dikali 140 dibagi 200. Dari hasil ini bisa kita tulis atau bisa kita hitung 9. Dan pada hasil ini bisa kita hitung 21, bisa menggunakan kalkulator. Dan selanjutnya mencari nilai O2 dan nilai O3 dan E3. E3-nya itu 40, yaitu 170 dikali 60. E3 170 dikali 60 dibagi 200. Dan untuk O4-nya 130 yaitu E4 170
dikali 140 dibagi 200. Ini bisa kita hitung dengan kalkulator, yaitu hasil dari ini ada 51 dan hasil dari ini adalah 119. Jika sudah, kita menemukan nilai O1 dan E1, selanjutnya kita bisa memasukkan rumus X2 atau X nilai, yaitu X nilai, rumusnya O dikurang E kuadrat dibagi E. Di sini adalah O 20 dikurang E-nya itu 9 dibagi E-nya itu sendiri lagi 9, jangan lupa ini dikuadratin, ditambah O2-nya 10 dikurang 21 dikuadratin dibagi nilai E-nya 21. Selanjutnya O3 40 dikurang 51 dikuadratin dibagi nilai E-nya 51. Selanjutnya O4 130 dikurang 119 dikuadratin dibagi 119. Bisa kita ini 11 kuadrat dibagi 9 ditambah min 11 kuadrat dibagi 21 ditambah negatif min atau min 11 dikuadratkan dibagi 51 dan 11 kuadrat dibagi 119. Atau jika kita sudah menemukannya, bisa kita langsung menggunakan kalkulator juga, yaitu 121 dibagi 9 ditambah 121 dibagi 21 ditambah 121 dibagi 51 ditambah 121 dibagi 119. Dan jika dihitung menggunakan kalkulator, nilai ini tersendiri 13,44 ditambah 5,761 ditambah 2,372 ditambah 1,016 atau yang bisa kita simpulkan sigma dari X nilai ini, perhitungan nilai ini adalah 22,593. Jika kita sudah mendapatkan X nilai dari ini, selanjutnya kita akan membandingkan menggunakan dengan X tabel. Bisa kita tulis di sini. Dari rumus ini yaitu kita mencari DF-nya terlebih dahulu, yaitu kolom ini ada 2, 1, 2 dan baris di sini juga 1, 2, berarti kolom dikurang 1 dikali baris dikurang 1, berarti 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1. Yang bisa kita simpulkan adalah 1 dikali 1 yaitu 1. Selanjutnya jika kita sudah mendapatkan nilai DF, kita akan memasukkan pada nilai alfa. Jadi pada ini kita tulis X 2 tabel, yaitu 1 dikali alfa, yaitu 1 dikali kalau di sini alfanya 0,05 3,841, sama seperti tabel yang tadi. Jadi
Jadi jika kita sudah mendapatkan nilai X stabil dan X nilai, kita bisa membandingkannya, yaitu X stabilnya 3,841 dan X nilainya 2,2,593. Nah, bisa kita simpulkan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah X hitung lebih besar daripada X stabil. Jadi jika X hitung dan X hitung lebih besar dari X stabil, maka H0 ditolak. Jadi ada perbedaan yang bermakna antara kedua kelompok tersebut, atau adanya hubungan perbedaan antara kelompok anemia dengan kelompok BBUR. Baiklah, sekian video pemaparan dari saya mengenai uji chi-square goodness of fit. Terima kasih kepada Ibu Amrina. Dimohon koreksinya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.